Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sound System, hari ini saya akan coba mereview dan juga mengkomparasi dua buah kabel. Ini salah satu komponen yang penting ya di sound system. Ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk mencari kabel murah berkualitas. Sebenarnya tergolong lumayan untuk harganya ya, bukan termasuk murah. Di sini saya memakai kabel subwoofer. Yang kita akan komparasi di sini adalah kabel dari RCX, Steg, dan juga SPL Audio. Kira-kira teman-teman sobat sound system semuanya pakai merekan mana nih di antara kedua ini? Nah, di sini kita akan coba mengkomparasi kira-kira mana yang bagus. Semuanya sih bagus ya, maksudnya yang mana yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat semuanya. Di sini saya mengkomparasi sebenarnya ini imbang ya secara kualitas, secara secara menyeluruh lah. Kedua kabel ini adalah kabel bagus di kelasnya. Ini tergolong high end juga, untuk harganya juga lumayan. Tapi ada beberapa perbedaan dan selisih juga untuk harganya. Oke, kita akan coba komparasi untuk keduanya dan kita akan coba mereview salah satu terlebih dahulu. Di sini saya akan coba jelaskan yang SPL Audio terlebih dahulu. Ini adalah awal saya beli. Di sini adalah SPL tipe CS 240 high quality speaker kabel Italy teknologi. Di sini tertulis serinya CS240 yang berarti 4 mili. Ini isian dalamnya kayak gini ya. Nah, ini nanti ada perbedaan nih sama RCX nih. Saya juga baru tahu karena keduanya baru saya pegang. Sebelumnya saya pakai SPL, tetapi saya coba beli RCX untuk dikomparasi. Oke, untuk yang kabel SPL ini dia mempunyai pertama adalah di sini isinya dua ya. Untuk diameternya itu 4 mili kali 2. Untuk warnanya merah dan putih. Di sini juga sudah ada benangnya ini agar tidak tertarik ya. Dan di sini juga udah ada seperti katun. Ini untuk menghindari lembab biasanya di dalam speaker. Dan yang paling spesial kalau ada orang yang pegang SPL ini pertama kali adalah kabel sebesar ini sangat lentur. Nah, sangat lentur ini kayak benar-benar lentur lah, kayak karet, benar-benar kayak dari rubbernya bagus nih. Kualitas emang gak bohong nih, harga emang gak bohong secara kualitas. Di sini ini SPL. Nah, ini SPL nih saya pakai 20 meter. Ini biasanya dipakai untuk subwoofer ya, karena lumayan besar untuk diameternya dan juga harganya juga lumayan besar. Jadi terkadang teman-teman ini punya kendala nih, untuk yang punya ini biasanya punya kabel 4 mili ini speakernya nggak masuk. Nah, di sini saya pakai Jiku stick yang warna oranye. Itu khusus untuk 2,5 sampai 4 mili, itu sangat bagus ya. Oke, yang kedua adalah yang dari RCX. Nih RCX, maklum ya orang Indonesia jadi sebutnya RCX. Nanti kita tes solder juga ya. Nah, ini untuk yang RCX Steg. Untuk tipenya sendiri sama, itu 240 yang berarti itu 2 kali 4 mili high performance speaker kabel design. Oke, untuk kabel RCX juga sama ya seperti SPL. Dia sudah dilengkapi dengan benang di sini dan juga ada sejenis katun tipis ini untuk menghindari lembab dan juga tersandung ya. Biasanya kalau outdoor itu kita perlu hati-hati sekali karena biasanya itu ketendang dan nyangkut biasanya. Nah, ini untuk menghindari itu semua. Dan di sini ini isian kabelnya. Saya baru lihat nih keduanya ternyata ada perbedaan nih. Sebentar, nanti kita tes solder setelah ini ya. Nah, untuk yang SPL ini dia kabelnya biasa tapi banyak sekali jumlahnya. Dia halus ya untuk SPL ini. Ini kita akan review perbedaannya dulu.
Dan yang RCX ini dia lebih banyak sebenarnya sih, lebih banyak, tapi dia dikepang. Nah, ini kelebihannya yang RCX mungkin itu dikepang. Biasanya yang dikepang itu jadi gini, misalkan ada serabut kecilnya itu dikepang menjadi serabut yang lebih besar lagi, jadi diikat-ikat yang halusnya itu biar membentuk sebuah kepangan, lalu maaf ini agak blur, lalu di set ke dalam bungkusnya ini. Keduanya bagus sih. Nah, dari segi warna ini ada perbedaan ya tuh. Yang RCX ini lebih terang, yang SPL Audio ini lebih gelap. Ini biru tua, ini biru tua juga, cuman agak lebih terang, lebih light ya. Untuk kedua buah kabel speaker ini untuk harganya sendiri itu lebih mahal yang SPL ya. Walaupun ini sama-sama lentur sih sebenarnya sih. Cuman yang RCX ini lebih agak nggak selentur yang SPL ini. Tapi di kelasnya sih ini udah lentur ya. Cuman nggak selentur yang SPL. Yang SPL ini benar-benar kayak karet gitu. Secara diameter untuk ininya, kabel dalamnya 240-nya itu sama. Ini kabelnya sama, ini juga sama. Nah, setelah ini kita lihat tembaganya ya, kira-kira murni apa enggak, nanti kita kerok. Nah, tadi sudah saya kupas untuk isinya. Untuk tembaganya itu secara size sama ya, secara ukuran sama. Nah, ini untuk yang RCX dan ini untuk yang SPL. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah untuk perbedaannya sendiri. Untuk SPL ini kabelnya banyak biasa, tapi untuk yang RCX ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau langsung ini kelihatan, ini agak kasar nih yang RCX nih, karena dia kepang. Tipenya itu kepang dia. Tuh. Jadi kepang nih. Nah, ini nih. Ini kelihatan ya, ini kepang tuh. Jadi ada dua gulungan jadinya. Dua tipe gulungan. Jadi yang halusnya ini dikepang lagi. Secara harga, bicara soal harga itu harganya lumayan beda jauh. Per meternya itu selisihnya hampir 10.000. Itu SPL lebih mahal. Kalau lentur memang lentur SPL. Cuman kelebihan dari RCX adalah kabelnya sudah kabel kepang yang biasanya itu lebih kuat ya kalau terjambak gitu ataupun ketendang lah. Untuk ketendang itu dia lebih kuat, tapi sih udah ada benangnya dua-duanya, jadi ketarik juga masih aman sih. Keduanya ini sebenarnya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya, tapi kalau cari yang lentur, yang umum dipakai itu SPL. Kalau RCX ini saya juga kemarin baru tanya-tanya, ternyata emang kualitasnya bagus, jadi yang jual berani ambil dulu, coba dites, nanti kalau bagus saya bisa pesan lagi lebih panjang lagi. Kedua komponen ini adalah penting ya. Pertama adalah secara tembaga itu yang menghantarkan suara ataupun sinyal dari amplifier ke speaker itu membutuhkan daya yang besar, dan kualitas tembaga juga ngaruh. Kualitas suara itu yang menghasilkan suara bagus itu kan banyak faktor ya, terutama faktor hantarannya itu bagus atau tidaknya. Nah, di sini ini adalah salah satu faktornya. Jadi saya pakai kabel ini untuk subwoofer tentunya yang mempunyai watt yang lebih besar, watt yang biasanya itu naik turun, voltasenya tinggi, dan juga membutuhkan ketahanan suhu yang bagus untuk jangka panjang tentunya ya. Kebetulan saya untuk rental sih. Oke, kita setelah ini kita tes solder. Oh ya, sebelum tes solder takutnya nanti ada yang nanya, ini tembaga murni apa bukan? Oke, nih saya kerik ya. Ini untuk yang RCX, coba saya kerik.
Sebenarnya ini ya udah pasti tembaga sih. Dari sini aja nih, dari potongan ini kan udah kelihatan ya. Dari ujung potongan dikerok juga tetap nggak berubah. Jadi tetap tetap ya warnanya seperti ini. Yang biasanya saya juga punya merek yang biasa gitu ya, yang sejenis Crimson ataupun BMA yang KW-nya mungkin itu, dimana di sininya itu tembaga tapi di sininya itu warnanya putih. Jadi untuk mengetahui bahwa itu tembaga murni atau bukan itu gampang sebenarnya dilihat dari ujung potongan ya di sini ya. Ini yang RCX, ini yang kepang nih. Nah, ini juga yang SPL. Ini juga warnanya enggak berubah, dan dari ujungnya juga ini udah pasti tembaga murni. Oke, kita tes solder aja. Nanti akan kita coba kira-kira di solder gampang nempel atau enggak. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sering ditanyakan ya sama teman-teman nih, karena katanya untuk yang tidak murni itu atau campuran itu dia susah disolder. Katanya ada yang bilang yang dibilang sobat itu adalah ketika disolder itu dia nggak nempel ya, jadi timahnya itu terlepas kembali. Oke, kita tes solder setelah ini. Untuk timahnya dan di sini pakai solderan biasa ya. Ini solderan murah, tapi nanti kita akan coba kira-kira seperti apa ya kabel mahal itu kalau kena solderan. Nah, ini kita coba solder. Bentar, kita susun dulu. Ini yang SPL. Oke, kita ambil dulu timahnya. Kira-kira langsung nempel atau enggak. Oke. Nih. Kabel andalannya soundman nih kalau di solder. Nih. Langsung nempel. Tembaga murni ya. Oke, kita coba lagi. Ini kita coba di warna putih. Langsung matang ya, karena solderan lumayan bagus juga. Ini untuk yang SPL. Oke, kita coba yang RCX. Ini yang RCX, kita coba solder. Nah, ini juga sama loh, lihat ya, ini langsung nempel. Kita coba lagi. Wah, nih timahnya. Oke, kita coba lagi nih. Langsung mengkilap ya, langsung nempel dia. Oke, jadi untuk kesimpulannya kedua kabel ini emang sangat bagus ya. Ini jadi tergantung budget juga, dia punya kelebihan ya. Untuk yang SPL ini dia lebih mahal, tetapi dia lebih lentur, lebih banyak juga yang pakai ya. Kalau RCX ini emang beberapa teman-teman kalau emang ada dana lebih katanya ke SPL, tapi untuk yang RCX ini saya suka sih, karena pertama adalah kabelnya kepang, kedua untuk diameternya itu akurat ya, ini sesuai dengan yang dituliskan ya, 4 mili, jadi kabelnya besar ya. Dan yang pertama dibeli itu adalah hati-hati untuk spikonnya, karena spikon ini kan maksimal 2,5, jadi teman-teman cari yang spikonnya itu bisa untuk 4 mili juga, karena saya juga awalnya kesulitan ya. Nah, untuk harga
RCX ini saya beli dengan harga sekitar 36.000, pokoknya di bawah 40.000. Kalau ini 46 ya, 46.000 kurang lebih ya, itu tiap daerah beda-beda. Jadi kesimpulannya tadi itu, untuk kabel ini adalah kabel terbaik di kelasnya. Yang kedua adalah ini untuk mendukung speaker teman-teman ya, apalagi untuk yang kelas-kelas 18 in ke atas, karena dia membutuhkan power yang tinggi, otomatis dia membutuhkan daya hantar yang bagus ya untuk detail suaranya itu. Jadi kita butuh hantaran yang bagus juga untuk mendapatkan instrumen yang bagus, suara instrumen yang bagus, suara yang dihasilkan itu berkelas. Jadi kedua kabel ini itu sama-sama bagus ya. Untuk ukurannya sama, untuk modelnya juga sama. Untuk kelenturan memang SPL ini lebih lentur daripada RCX. RCX ini lebih agak nggak selentur SPL karena emang kabelnya sendiri kabel kepang. Ya, kelebihannya kabel kepang itu dia lebih kuat biasanya. Tapi untuk 4 mili ini sebenarnya yang SPL juga kuat sih, yang RCX juga kuat ya. Yang 2,5 aja kalau untuk yang merek-merek bagus, semisal Tasker atau SPL ini pasti sudah kuat. Apalagi yang 4 mili ini, dia punya kelebihannya sendiri. Oke, jadi kenapa saya coba mereview dan mengkomparasi kabel ini, karena kemarin saya sempat cari-cari juga, minim juga informasi yang saya dapatkan dari YouTube. Jadi saya coba share di YouTube, barangkali teman-teman juga ada kebingungan sama seperti saya sebelumnya, mau ambil yang lebih murah RCX itu kadang ragu. Nah, di sini saya beli dan secara fisik saya adukan, ternyata keduanya emang 11-12 ya, ini 11 ini 12. Emang SPL lebih bagus sih, cuman secara kualitas dari tembaganya itu sama, secara dari kulitnya juga sama, cuman dia beda di bentuk serabutnya aja. Ini serabut halus, ini adalah serabut kepang. Udah itu aja. Untuk selebihnya itu sama. Untuk warna juga sama, hampir mirip warnanya, dan harga lebih murah RCX. Jadi tergantung kebutuhan sobat semua ya. Oke, itu aja yang bisa saya share dari video ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan juga penjelasan. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.